Oke. Eh, Pertanyaan apa lagi ya yang harus aku tanyain di siang hari ini? Oh, ini. Nah, tadi brother tuh sempat ngasih tahu kan kalau misalnya emang siswa-siswa CTF ini tuh berasal dari kota dan kabupaten yang berbeda di Sumatera Utara. Berarti Hmm. kan teman-teman kita nih berasal dari berbagai daerah gitu ya. Gimana sih cara brother bergaul sama teman-teman di SMA unggulan CTF Arsa Foundation? Karena kan pasti datang dari berbagai daerah yang mungkin memiliki karakter dan kebudayaan yang beda-beda juga. Oke. Waktu tanya itu betul terbayang wajah-wajah teman-teman ya. Wajah-wajah aneh mereka 10 tahun yang lalu. Wajah-wajah kita orang-orang kampung yang datang gitu, yang kayaknya mandinya tuh seminggu sekali gitu. Sekali mandi kayaknya luntur itunya, badannya luntur. Apa ya, seru sih. Serunya gini, kita adalah orang-orang yang datang dari jauh, orang-orang yang datang dari kota-kota yang jauh. Ya mungkin sinyal jangankan Indomaret ya, sinyal aja nggak nyampe gitu. Jangankan sebuah sebuah tempat jualan yang bernama Indomaret, sinyal aja sulit nyampe gitu di tempat-tempat kita. Tapi yang membuat salut adalah orang-orang yang datang dari kejauhan ini tuh punya mimpi yang sama, punya mimpi yang sama, punya cerita cerita kehidupan yang mungkin kesedihannya nggak usah kita ituin apa namanya, nggak usah kita tanyakan lagi gimana kesedihan mereka, dan bisa jauh-jauh datang dari kampung, berani untuk datang ke CTF dan belajar bareng-bareng. Salah satu cara yang paling mudah saat itu bergaul dengan teman adalah ya udah kita datang aja ke mereka untuk sapa, dan jarang kayaknya benar menemukan yang sombong gitu. Karena apa yang mau kita sombongin? Kita datang dari kondisi kehidupan yang mungkin hampir sama gitu. Malam saat dimana Badar nyampe di CTF, waktu juga kita cerita tentang kehidupan kita masing-masing. Seru lah. Jadi kita tuh ada 7 orang ya di satu kamar tuh dulu ada 7 orang. Malam itu juga kita cerita Gubernur Dian, Herman, Febri, Nanda, Aziz, siapa lagi ya? Kok lupa jadi ya itu udah semua tuh kayaknya tuh. Jadi malam itu kita cerita semuanya. Satu orang cerita tentang hidupku begini-begini, kita kayak sedih banget ya. Terus next orangnya kita kayak kayaknya hidupmu lebih sedih deh. Orang selanjutnya kayak hidup lebih. Akhirnya kita mikir sama aja kayak kita orang-orang di sini. Kita punya satu kesamaan intinya ya. Intinya pengen pinter, pengen menunaikan mimpi kita sama-sama. Hal itu yang akhirnya membuat sekolah ini sangat berharga. Berharganya adalah saat itu kita sama-sama tahu ketika ada temen yang nggak serius belajar, kita ingetin banget banget gitu. Kita nggak mau dia dapat nilai yang buruk gitu. Dan menurut Badar, pertanyaan kamu juga penting gitu. Membangun persahabatan, membangun pertemanan itu paling penting waktu kita di CTF. Itu paling penting dan harus kita bangun waktu kita di kita. Ketika sakit, mereka yang bawa kita ke poliklinik nanti. Ketika kita sakit, mereka akan bawain makanan kita. Ketika kita sedih gitu, mereka akan yang akan mengusap air mata, yang akan meyakinkan kita untuk terus belajar gitu. Ada momen ya dulu ada seleksi untuk masuk Olimpiade Kimia. Terus Badar pengen banget masuk Olimpiade Kimia karena dulu pikirannya orang yang bisa ikut lomba keren itu cuma orang ikut Olimpiade dulu ya, namanya anak-anak dan nggak tahu gimana itu ya jenis-jenis perlombaan ya. Dan akhirnya Badar itu nggak bisa ikut seleksinya bahkan karena Badar masuk kelas klinik. Jadi jangan jangan teman-teman pikir di sini saya di sini yang pinter sekolah, enggak ya. Badar nih nilai jelek banget dulu dokter. IPA-nya pokoknya kacau lah. Terus saya akhirnya ngerasa gagal banget tuh masih kelas 1 tuh. Ngerasa gagal terus nangis di asrama. Jadi di asrama tuh ada kayak bangku lah. Dulu saya di asrama Sakura dulu. Sekarang asrama Sakura tuh jadi asrama perempuan kalau nggak salah. Ada bangku kecil menghadap ke arah lapangan poli. Malam-malam ke situ nangis karena kayak gagal, ngerasa gagal, pengen pulang lah. Apalagi yang mau mau dicapai di sini gitu-gitulah. Terus ada abang kelas, kakak kelas,
yang datang satu orang, Badr Sulaiman namanya. Ingat Badr? Terus dia datang, padahal kita belum sama saling kenal. Saat itu Badr nggak tahu nama dia siapa, dia juga nggak tahu nama Badr. Dia datang meluk Brother, terus dia bilang, kenapa gitu? Cerita lah, nggak bisa masuk kelas Olimpiade gitu ya. Terus dikuatin, dia bilang kayak nggak apa-apa. Sekolah ini nggak cuma Olimpiade kok. Nanti kalau keluar dari kelas klinik bisa masuk lagi gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Terus akhirnya ngerasa kayak ada orang yang, oh ternyata sekolah ini tuh segininya ya, gitu. Akhirnya udah reda nangisnya, dan besoknya hari berjalan seperti biasa, dan semangat lagi untuk kayak oke, harus keluar dari kelas klinik dan masuk ke kelas-kelas minat bakat yang lainnya. Gitu. Berpikir, dan saya pikir itu hanya berhenti di situ ya. Tapi setelah kuliah, setelah lulus kuliah bahkan bekerja gini, saat kita sakit di kejauhan, kayak Badar tinggal di Surabaya sekarang, saat kita mau cerita dengan banyak hal yang sifatnya sangat pribadi gitu, kesedihan diri segala macam, yang kita telepon itu, yang Badar ya pribadi telepon adalah anak-anak CTF, adalah angkatan kedua, adalah teman-teman satu kamar dulu gitu. Dan 9 tahun berlalu, tapi persahabatannya masih sama. Penting jadi. Duh, aku jadi flashback juga nih, karena menurut aku bener banget ya kayak kata Brother Taufik bahwa CTF itu satu tempat kekeluargaan antar angkatan itu tuh benar-benar apa ya, benar-benar kita tuh bakalan apa ya, kita tuh benar-benar paham satu sama lain bahwa keadaan kita itu sama, nggak ada yang sombong. Jadi selama 3 tahun itu bisa terlewati dengan teman-teman yang merupakan keluarga kita selama di sekolah. Jadi buat teman-teman adik-adik yang kelas 9 yang mau masuk ke SMA Unggulan CT Arsa Foundation, jangan takut karena kalian merasa sendiri, enggak, karena kalian bakal ketemu teman-teman yang lain yang bakalan jadi keluarga baru kalian. Kalau misalnya tadi Brother sempat bilang gitu kan, kayak nilainya ancur-ancuran. Iya, sama, saya juga nilainya ancur-ancuran. Karena ya sama kayak Brother, saya IPA-nya nggak jago, tapi jangan takut teman-teman, udah disampaikan sama Brother Taufik tadi, bahwa teman-teman di SMA Unggulan CT Arsa Foundation, kakak-kakak kelasnya, pasti bakalan saling membantu. Bantu ngajarin belajar, bakal tutor bareng-bareng. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham di sana, ada guru-guru yang standby, ada kakak-kakak atau teman-teman yang siap untuk ngajakin kalian belajar bersama. Tapi aku pengen tahu dong, Brother, setelah Brother sadar nih, kira-kira, aduh nggak keterima di bagian Olimpiade Kimia. Terus gimana sih cara Brother akhirnya menemukan minat dan bakat Brother? Gimana? Cara apa tadi? Kan Brother tadi sempat cerita nih, Brother ikut seleksi Olimpiade Kimia, tapi pada akhirnya tuh nggak keterima. Nah, cara Brother untuk menemukan minat dan bakat Brother di bidang lain itu gimana sih? Oke, thank you. Oke. Jadi juga lucu juga sih. Kayaknya kebanyakan cerita lucu kalau CTF itu, tapi cerita lucu yang menyenangkan diingat ya. Sekolah CTF itu kan IPA ya, sampai sekarang bahkan nggak ada IPS kan. Sementara itu saya tuh nggak bisa ngitung. Maksudnya pokoknya eksak, mata pelajaran eksaknya kacau banget gitu. Sempat terpikir ya, kayak di sekolah ini bakal mati banget nih kayaknya gitu, nggak bisa menemukan apapun di sini. Akhirnya tuh berpikir apa ya yang bisa kulakukan ya, karena teman-teman di sini kayaknya keren-keren banget nilainya. Kalau misalnya bagus tuh akan ditempel di mading biasanya. Jadi kita akan bisa lihat siapa yang nilainya bagus, siapa yang remedial. Kita akan lihat tuh di mading biasanya. Nah, cari-cari ya gimana ya caranya biar bisa kelihatan tetap ada sesuatu dalam diri kita. Udah kita kalah nih di bidang satu hal. Nggak boleh nggak punya apapun dong gitu. Akhirnya ada tuh perlombaan. Dulu kalau misalnya ada ulang tahun sekolah, ada perlombaan yang diadakan OSIS, ada perlombaan storytelling atau perlombaan mendongeng. Diadakan sama angkatan 1. Perlombaan itu membuat Badar mikir, kayaknya aku mau coba ikut deh. Pengen coba ikut deh perlombaan itu. Dan waktu sadar bahwa perlombaan itu akhirnya cuman semuanya gila ya, mau mundur gak ya ini ya? Aneh banget nanti dong. Semuanya perempuan, ini semuanya sendiri laki-laki.
Akhirnya jangan mundur. Bahannya udah dikasih, latihan lah berhari-hari di kamar, latihan di kamar, pakai selendang segala lah kayak ngedongeng gitu ya. Terus awalnya ngedongeng itu dia di depan 7 orang, di depan 6 orang. Di depan 6 orang yang satu kamar yang Badr bilang tadi itu, di depan Aziz dan kawan-kawan lah. Mereka kasih komen, Badr bilang, kalian kasih komentar ya. Kalau ada yang kurang segala macam dikasih komentar. Mereka komen akhirnya Badr lomba di sekolah. Kita paling ada 10 orang doang itu, 10 orang doang kayaknya yang ikut lomba itu ya. Terus udah selesai. Dan waktu malam pengumuman, sebelum malam pengumuman sore sekitar paginya gitu, angkatan 1 OSIS bilang gini, Taufik, kamu siapin ya untuk dongengnya lagi gitu. Siapin barang-barang kamu sama inget lagi ceritanya gitu. Nanti siapa tahu setelah acara selesai kamu bisa dongeng, beberapa mungkin akan kita panggil gitu. Oke dari gitu. Bener latihan lagi ya. Ternyata waktu pengumuman Badr juara 1 tuh. Terus tiba-tiba kita panggil juara 1 untuk tampil di depan semuanya. Itu yang awalnya tampil cuma di depan juri 2 orang, disuruh tampil 1 CTF, itu ngerasanya deg-degan banget itu kayak kacau banget rasa deg-degannya ya. Dan pakai selendang lagi, agak-agak ngondek pula kan waktu latihan tuh agak ada, jadi kan berbagai karakter, ada perempuan dan laki-laki gitu. Setelah turun dari panggung, setelah mendapatkan orang tertawa atas cerita itu, kemudian orang bisa mengingat cerita yang disampaikan, malam itu Badr terpikir kayaknya nggak salah sih kalau untuk mendalami cara berbicara di depan umum. Bisa jadi ini salah satu skill ya. Akhirnya pada saat itu besoknya Badr datang ke perpustakaan. Badr ingat ada 2 buku. Satu buku judulnya itu The Power of Public Speaking. Satu lagi itu Public Speaking for Public. Nah, 2 buku itu tuh, jadi tuh karena dulu buku CTF itu masih sedikit banget dan cuman 2 rak atau 3 rak kalau nggak salah, itu nggak boleh buku dipinjemin dibawa ke asrama. Jadi harus dibaca di perpustakaan. Nah, karena Badr ini bandel, ini jangan ditiru ya adik-adik ya. Badr itu bawa buku itu karena Badr pengen banget dibaca, karena nggak cukup waktunya kalau dibaca di perpustakaan. Badr bawa buku itu, Badr pakai jaket, masukin ke dalam jaket. Bukunya dibawa ke asrama dan Badr baca 1 malaman itu buku. Ketika teman-teman udah tidur, Badr baca lagi bukunya, gitu. Badr baca bukunya dan Badr praktekin. Badr cari momen-momen di mana bisa ngomong depan umum. Kayak misalnya dulu ada rapat asrama, ada mau nanya apa, jadi memulai gitu, ngundang biasanya dulu kalau CTF itu buat acara, ngundangnya itu orang-orang yang wah kita nggak nyangka lah, tiba-tiba dari Jakarta lah, dari Bandung. Nah, kesempatan buat Badr adalah kalau kita belum bisa ada kesempatan untuk jadi MC misalnya atau jadi pembicaranya, kesempatan pertama untuk melatih public speaking adalah untuk bertanya, angkat tangan, terus ngomong. Karena di situ kita kayak melatih membuat pertanyaan itu salah satu cara untuk memberanikan diri. Mulai dari situ, kemudian coba nelpon call center dengan suara yang dibuat lebih baik kayak gitu. Lanjut ke lomba pidato, akhirnya lomba pidato bahasa Inggris dulu. Awal-awal tuh lomba pidato bahasa Inggris tuh kalah. Kemudian dapat juara favorit sampai akhirnya bisa dapat juara 1. Jadi mungkin awalnya itu kali ini. Dari situ. Jujur ya, ketika saya ngedengerin cerita Brother, saya kayak dengerin cerita saya sendiri. Karena lomba pertama saya juga lomba mendongeng. Dan lomba mendongeng, saya anak storytelling dulu, Der. Oh, mantap. Dan lomba mendongeng itu benar-benar ngebawa saya untuk jadi orang yang lebih pede gitu, karena kita bakalan memerani beberapa karakter gitu kan, dan yang bakalan nonton juga ya kita nggak tahu siapa, jadi kayak ya udahlah percaya diri aja gitu. Oke. Itu tuh storytelling dulu kamu tuh lomba storytelling bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris dulu. Udah keren, berarti tuh bahasa Indonesia, Meh. Tapi kan kayak ngapalin bahasa Inggrisnya, takut salah gitu kan. Ya, kamu lebih masih bisa gitu. Lebih keren kamu lah itu. Bener tuh kayak remeh-temeh lah lombanya.
Tapi kalau misalnya bicara dongeng, aduh seru banget. Kalau misalnya kita emang suka, pasti kita enjoy banget di situ. Betul, betul, betul.